Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian bagaimana cara pengoperasian atau mengoperasikan atau menjalankan printer DTF untuk pemula. Jadi ada beberapa macam gitu printer DTF yang mungkin beda-beda versinya atau beda-beda rakitan atau beda-beda modifannya. Nah kebetulan yang aku tuh modifannya sedikit bagus gitu, menggunakan remote control untuk rollernya gitu, nggak pakai tombol manual gitu, jadi lebih bagus lah, pokoknya lebih enak. Dan juga mungkin teman-teman nanya juga nih cara install aplikasinya, terus cara setting warna segala macamnya, dan aku akan jelasin dari nol banget gitu ya, tapi akan semua banget gitu. Mungkin cara pengisian tinta ya udah seperti biasa aja gitu. Nah buat semua yang penasaran nih, mungkin suatu saat atau nanti bisa kebeli printer DTF seperti saya, aku mau bikinin tutorialnya biar nanti kalian gak terlalu blank gitu, gak terlalu ada gambaran gitu seenggaknya. Oh ternyata gini cara kerja printer DTF itu, oh ternyata gini cara bikin kaos satuan itu dari nol sampai benar-benar jadi kaos gitu. Oke, dan aku akan jelasin itu semua ke kalian. Yuk langsung aja kita cek cara pengoperasian printer DTF ya sampai jadi baju. Oke Takahiro people, jadi aku akan settingnya di komputer admin ya, komputer setting, karena di komputer aku nggak ada aplikasinya dan aku juga males ya kalau masang-masang lagi. Jadi aku akan langsung ngasih tutorialnya atau penjelasannya di komputer ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak-agak jelas gambarnya karena aku nggak pakai OBS Studio atau cam recorder ya. Oke, jadi pertama kita langsung aja masuk dulu ke aplikasinya ya. Aplikasi DTF-nya harus kita install dulu. Nah, kita coba cari. Nah, oke, jadi kalau misalnya kalian beli printer DTF itu pasti dikasih aplikasi DTF-nya. Itu ada juga yang bajakan, ada yang ada lisensi juga gitu. Biasanya kalau yang jual itu sih bajakan gitu ya. Ya, tapi nggak tahu sih. Jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi DTF-nya. Kalau misalnya kalian nanya-nanya pengen minta, nanti aku masukin di Google Drive ya. Jadi kalian bisa download juga aplikasinya. Oke, nah di sini ada yang namanya Acrorip di atasnya, coba. Nah, itu kan nanti barunya crack kayak gitu. Nanti tinggal di ekstrak aja, nanti keluar semua file kayak gini, terus diinstal aja semua Acroripnya sama mentahannya segala macam ya, kayak install biasa aja gitu ya. Udah, kalau misalnya udah kayak gitu langsung aja kita nyalain dulu si printer DTF-nya. Oke, kita nyalakan dulu printer DTF-nya ya, coba nyalain ya. Oke, jadi ini udah diisi ya tintanya ya, udah masuk ke selang juga. Jadi bisa kalau kalian beli DTF baru juga pasti di sananya udah diisiin juga tintanya gitu. Oke, kita tunggu dulu sampai lampu hijaunya diam, nggak berkedip lagi, sampai si headnya juga berada di posisi kanan di bawah warna ini. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung masukin vakumnya. Nah, itu jangan sampai vakum dulu dimasukin ya. Nanti kalau kedetek sama headnya, nanti akan lampunya berkedip gitu. Coba ya. Oke, belum lepas. Nah, sip. Kalau udah, kita langsung colokin vakumnya atau kipas anginnya. Nah, yang anginnya. Terus di sini ya, karena ini modifikasi, jadi kita dikasih controller modul untuk remote-nya ya. Nah, coba ya, tes ya. Nah, jadi ini tuh untuk narik sama ngulur kertas gitu. Jadi nggak manual ditarik gitu. Tapi karena ini modifikasi, ada yang menggunakan remote, ada juga yang menggunakan tombol di pinggir-pinggirnya. Itu tergantung orang yang memodifikasinya seperti apa ya. Jadi tiap penjual tuh beda-beda untuk ngejual si printer DTF-nya, dan aku kebetulan dapetnya yang modif menggunakan remote gitu, jadi lebih enak. Oke, nah kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja kita masuk ke aplikasi Acrorip-nya ya guys. Oke, langsung aja kita buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Nah ini kita klik new aja ya, tambah. Oke, ukurannya kita pilih A3. Oke, nah di sini kenapa kita pilih A3? Karena printer yang aku gunakan itu karena printer A3, dan di sini aku menggunakan kertasnya kertas lembaran untuk padnya tuh A3 juga ya. Jadi di sini sayang banget kalau misalnya diisi sedikit, jadi kita penuhin aja framenya menggunakan
gambar-gambar yang ingin kita masukkan gitu. Formatnya harus PNG atau tanpa background. Nah oke, kalau misalnya udah kita setting ukurannya kayak gini, kalian bebas ya, ini kan masih ada space tuh sedikit, kalian tinggal bisa isi aja apa aja. Sayang kalau misalnya ada space gini. Oke, kalau misalnya udah, karena ini buat contoh aja, langsung aja kita save menggunakan format PNG ya. Nah di sini formatnya PNG. Nah kalau udah oke, langsung aja kita buka aplikasi Acrorip-nya yang udah kita install. Nah, jadi tampilannya tuh seperti ini ya. Aku akan jelasin dulu satu-satu. Oke, kalau misalnya udah, saja kita drag gambar yang tadi udah kita desain PNG di CorelDRAW-nya, kita langsung tarik ke Acrorip-nya. Nah, oke, di sini udah kebuka ya. Tampilannya seperti ini, kayak gini. Oke, saya akan jelasin satu-satu dulu. Di sebelah sini kita pilih layout dulu. Nah, udah diklik, lalu kita pindah ke atas. Ada namanya width dan height ya. Itu untuk lebar dan tinggi. Di sini yang maksudnya paper size adalah area kolom seperti ini untuk kita ngeprintnya. Karena kita menggunakan printer A3, jadi kita cukup isi aja 32 kali 40 cm. Nah, jadi height-nya kita ganti aja 40 cm. Soalnya ini nggak bisa di zoom ya, nggak kayak Corel itu. Nah, jadi lebih enak, lebih jelas. Terus tanda garis di sini, ini layout yang aku pakai di dekat angka 30. Itu kalau misalnya kertas ngelebihin itu nanti takut nggak ke print. Terus kita geser aja sedikit ke kanan sama ke tengah buat kita. Nah oke. Nah kalau misalnya udah kayak gini settingannya, kita mirror dulu ya, sama seperti Sublime. Nah di sini ada klik mirror, klik kanan dulu mirror. Nah seperti ini. Terus di sebelah sini kita pindah lagi ke layout. Nah di sini juga ada ukurannya, output size, terus ada scale proportion, copies dan lain-lain. Kalian satuin atau samain aja settingannya seperti ini. Terus kalau misalnya udah, kita pindah ke printer yang bawah. Nah di printer yang bawah ini kita klik dulu printernya. Ini jenis printer yang kalian pakai di atas. Nah Stylus L800, terus portnya juga biasanya otomatis. Terus fuller seperti ini, check paper size off. Nah resolutionnya kita pilih 1440 kali 140 dpi. Jadi ada juga yang 1440 kali 720 ya, kalau misalnya kalian emang nggak pengen terlalu tebal sama jaraknya. Terus image type-nya diklikkan, coba image-nya ke kanan. Nah lalu diklik dulu. Nah ini kalian bisa pilih teks dan paragraf atau photograph. Nah bedanya kalau photograph itu lebih pekat warnanya, jadi karena aku ngambil warna jadi aku pilihnya photograph. Tapi kalau kalian pengen agak pudar sedikit, kalian pilih text and graphic gitu. Jadi itu tergantung keinginan kalian ya. Kalau emang pengen lebih awet tinta, aku nyaranin text and graphic gitu. Oke, tapi aku sih pakai photograph. Udah, lalu kita pilih ke ink-nya, coba diklik. Nah ini dotnya kita pilih medium and plus large ya, sama white dot size nya juga medium plus large. Oke, kalau misalnya udah kita setting, di sini kita pindah ke settingan color atau warna. Nah, untuk settingan warnanya kita lihat dulu paling atas. Paling atas. Nah, udah kita use define print setting, lalu kita ink channel. Di sini ink channelnya kita klik pilih yang kedua ya, yellow, black, white, magenta, cyan. Jadi kalau misalnya pakai yang atas itu pakainya YK, LC, LM, MC atau yellow, black, light cyan, light magenta, dan cyan. Karena warna tintanya udah kita ganti atau udah dimodif, jadi warna light cyan dan light magenta menjadi white gitu. Dan jadi kita pilih yang kedua ya. Oke, kita klik. Terus di sini ada ink limit. Nah, ink limit di sini ini untuk warna gradasi tinta yang akan kita pakai dan campurkan. Jadi di sini adalah settingan-settingan yang biasa orang pakai. Jadi yang warna cyannya kita isi 70, yang kuningnya 60, yang magenta 80, yang blacknya 80, dan yang white-nya aku isi 100. Kalian bisa improve sendiri ya. Yang lain ada yang white-nya 80, ada yang 50 juga. Nanti hasilnya beda-beda gitu, tergantung jenis printer dan tinta yang kalian pakai. Tapi kalau pengen aman, menurut aku segini udah cukup gitu. Oke, kalau misalnya settingannya udah, kita pindah lagi ke bawah. Kita pilih white. Oke, di sini white-nya
kita pilih Wild Layer Generation paling atas. Di sini kita akan pakai 100% white under any color pixel, jangan gradient ya. Kalau gradient itu nanti si warna putihnya menurut aku bakal kecampur yang udah aku pakai. Tapi ada juga printer yang bagus menggunakan gradient itu. Jadi itu tergantung spesifikasi atau printer kalian ya. Jadi aku pakai ini aja. Terus kalau udah gini, ini jangan dicentang, white height-nya juga jangan. Nah, ini ada view. Nah, view di sini itu untuk melihat view di sini nih. Nah, objeknya. Jadi kalau misalnya kalian klik view-nya jadi white, yang keluar tampilannya hitam putih atau putih aja. Terus kalau misalnya kita klik lagi color seperti ini. Terus kalau kita klik HTML akan keluar sama sekali. Kita lihat lagi preview. Nah, ini tanpa background. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau misalnya udah, kita pilih color aja ya. Ini nggak akan ngaruh ke apa-apa sih. Jadi enak pandangan kita seperti apa tinggal kita pilih. Kalau misalnya udah, di sini ada decrease 0 sampai 10 pixel. Nah, di sini aku isi 2 pixel semuanya. Kalau misalnya kalian mau isi 1 juga boleh. Di sini bisa 1 sampai 10. Ini itu mempengaruhi kepadatan ya pixelnya. Biasanya orang-orang pakai 1, 2 atau 3. Jadi aku pakai tengah-tengah aja 2. Kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja kita klik kanan. Lalu kita tekan tombol print. Tapi sebelum print kita harus masukin dulu kertas padnya ya. Oke, tak hero people, ini adalah padnya. Padnya tuh kayak kertas overlay loh. Nah, di sini kita jangan sampai salah depan sama belakang ya. Jadi kalau yang depan itu yang buat di print itu doff, yang belakangnya glossy. Nah, kita harus raba-raba dulu. Kalau misalnya udah ketahuan, baru aja kita masukin. Itu belakangnya. Nah, itu depan. Yuk. Masuk. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja kita pakai remote modulnya ya untuk narik kertas. Coba yang bawah. Ya. Nah, di sini tuh jangan sampai kertasnya menongol seperti itu, jangan sampai kelihatan. Jadi harus ada di belakang roller. Nah, segini cukup. Kalau misalnya nanti kalian naruh padnya terlalu ke depan, nanti si headnya itu akan ngedetek kayak nggak ada kertas dan nanti akan blinking, si lampunya itu akan nyala lagi merah-merahnya. Jadi aku saranin jangan sampai ketahuan, jangan sampai kayak sembunyi dulu lah gitu, kayak gitu. Nah, ini udah aman ya, ini udah vakum udah nyala, pad udah masuk, langsung aja kita print. Coba ya, klik kanan lalu kita klik print. Nah, di sini lihat lagi settingannya. Di sini nggak usah kayak ada yang kita rubah lagi ya. Langsung aja kalau kita klik print. Yes. Oke, kita akan tunggu hasilnya. Ini cukup lama juga ya, karena lama itu filenya tuh harus ditransfer dulu seperti ini. Tuh. Jadi harus sabar dulu ya. Oke, sebenarnya udah ada tanda-tanda kehidupan. Oke, mulai jalan ya. Nah, jadi di sini bagusnya tuh kita kan pilihnya 100% under white sama settingannya warna terus tinta putih gitu. Jadi setelah keluar warna bakal keluar warna putihnya juga. Oke guys, kita lihat ya. Sana udah ada warna yang keluar terus ditimpa sama warna putih. Tapi putihnya kayaknya tipis deh ya. Wait. Lupa nggak di hide clean dulu dan ya baru ngeh aku di sini tuh. Tinta putih yang satu lagi nya nggak keluar. Tuh, harus di nozzle check sama di head clean dulu tuh. Jadi harusnya pekat warna putihnya. Sorry banget ya. Ya, kalau misalnya kalian nemu kayak gini itu harus benar-benar dicek ya. Ini buat contoh aja sih. Yang penting kalian udah paham. Ini sorry banget tuh. Jadi warna putihnya kurang pekat, jadi masih kayak ngebayang gitu dan masih bergaris. Di sini ya kenalannya. Ini nggak keangkat tinta putihnya satu, jadi yang tinta putih yang keluarnya cuma satu, jadi nggak dari dua. Tuh. Jadi tipis. Nggak apa-apa deh buat contoh doang. Nanti kita perbaikin.
Oke, jadi ini hasil printnya tuh jelek banget sih, carang atau tipis banget putihnya ya. Kayak gini. Aku lupa di nozzle cek sama head clean. Ya nggak apa-apa deh ya, buat contoh doang. Tapi aku sini ada hasil print yang kita biasanya. Putihnya kayak gini belakangnya tuh. Ini juga udah pakai tepung. Tuh, putihnya tuh kayak gini bagus. Harusnya kayak gini jadinya. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita akan kasih dulu tepung DTF-nya ya, atau powdernya. Tuh ya. Kurang deh. Nah, tepung ini tuh untuk lemnya ya. Jadi lem ini akan meleleh kalau nanti pas dipanaskan. Oke, tinggal kita ratakan aja ya. Nah, kalau misalnya warnanya kayak gini nih lebih bagus ke baju warna putih aja ya. Jangan ke baju warna lain gitu, apalagi ke warna-warna cerah gitu. Jangan deh, mending ke putih aja biar nutup warna backgroundnya. Ini kita ratakan seperti ini cara meratakannya. Manual ya, tuh. Oke, kalau misalnya udah merata, sintruk, bahasa Indonesia itu apa ya? Sentil. Terus aku masuk kan, jangan aja yang masuk kamera. Oke, di sini aku pakai apa ya? Open gas. Ada yang kosong juga. Oke, kita nyalain dulu kompornya. Apinya jangan terlalu besar ya. Ini waktu pertama kita coba apinya gede banget, jadinya tutung sama ada yang jatuh. Nah, ini ya kayak gitu deh. Kita kasih apinya satu aja. Terus diamin beberapa saat sampai agak panas. Kalau misalnya udah agak panas, langsung aja kita masukin si hasil print DTF-nya ya. Oke, kalau misalnya udah kerasa panas, langsung aja kita masukin si print DTF-nya ya. Karena di sini aku pakai oven yang ya kecil lah, bisa kebilang 30x30 dan ukuran A4 A3-nya gede. Jadi ya mungkin aku harus bolak-balik biar hasilnya merata ya. Nah, fungsinya untuk apa di oven ini? Jadi supaya si bubuk powder DTF-nya, lemnya meleleh dan gambarnya nempel si hasil tintanya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kita lihat ya. Nah, di sana ada bintik kayak air tuh menguap gitu, tuh glitter gitu. Nah, itu udah mulai meleleh di ovennya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Di sini aku pakai suhunya atau apinya api 1. Terus untuk timernya aku pakai 5 menit ya. Nanti dibolak-balik. Udah kelihatan ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Bagaimana yang nggak rata. Coba keluarin. Nah, kayak gini ya. Coba kita lihat lebih jelas lagi. Nah, ini udah bagus ya, kayak gini nih, lemnya. Nah, cuman ya karena kurang pekat aja warna putihnya, jadi menurut aku kurang bagus sih. Jadi ini rekomendasi harus ditempel di kain warna putih. Udah kayak gini lemnya. Ini udah bagus. Sisanya masih belum terlalu merata, tinggal dibalik-balik aja ya. Oke, coba masukin lagi aja. Oke, kalau kita udah oven dengan rata seperti ini, lemnya udah bagus, udah merata, atau dipegang juga udah nggak apa-apa.
Tinggal kita potong-potong dulu ya, bagian-bagiannya akan kita tempel. Kalau misalnya emang kalian gambarnya full, kalian gak usah potong. Tapi kalau gambarnya dipecah seperti ini, kalian tinggal potong-potong aja. Misalnya dipotong-potong seperti gini, ukurannya kecil ini. Oke, kalau dipotong kayak gini, tinggal kita tempel di pakaian ya. Aku mau pakai di baju, terserah. Kalau di topi atau di levis juga bisa sih, kayak di jaket gitu. Terus karena ini tinta putihnya tadi nggak ada yang keluar satu, jadi agak tipis gitu. Jadi ya rekomendasi di kain berwarna putih, jangan sampai ada di kain berwarna-warni seperti kuning, merah. Itu aku nggak rekomen karena nanti bakal kedegradasi atau kegradasi warnanya gitu. Oke, kita akan coba tempel di baju yang warna putih ya, kaos anak deh. Oke, TKHero people, kita nyalain dulu mesin pressnya. Kita pakai di suhu 150-an aja. Ini timernya kegedean. Kita ambil 15 detik aja, dus ya. 15 detik untuk timernya. Terus untuk suhu panasnya 155 aja. Terus 150 aja deh ya. Oke. Nah, oke, kalau udah kayak gini, nanti kita masukin dulu si bajunya ya. Ini aku cobain sampel baju anak. Nah, kalau kalian nggak punya mesin press gini, bisa pakai setrika juga ya. Oke, tinggal di press. Yuk. Oke, tinggal kita angkat dulu. Enak kan ya? Dia. Oke, kita tunggu dingin. Sambil dielapin aja. Lapan anjing? Enggak. Oke, kalau misalnya udah dingin, baru kita buka ya. Karena kalau masih panas nanti si lemnya yang kemarin bubuk itu takut masih nempel gitu pas dibukanya. Jadi kita tunggu dulu sampai dingin. Kalau misalnya udah dingin, sablonannya baru kita cabut. Coba ya, cabut. Nice. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita balikin lagi si kertas padnya, lalu kita press lagi ya, biar ada hasilnya glossy gitu. Nah, oke, kita press lagi sekali lagi. Lu ngepres dia ge. Nge-press kalah. Oke, dibalik aja, tapi nggak usah lama ya. Cukup sebentar aja, pret. Yuk, angkat. Oke. Nice. Oke. Coba kita lihat hasil sablonnya ya. Coba kucek ya. Oh, bagus tuh. Oh, Glossy ya. Mantep. Oke. Keren. Oke, TKHero people, jadi kayak gini hasilnya. Keren banget sablonnya. Ini ukuran anak ya. Gak akan pecah juga. Cuman ya jangan sampai disikat aja kalau emang lebih awet. Terus jangan juga disetrika terlalu panas gitu. Kalau misalnya nanti udah dipakai sehari-hari kayak gini. Jadi bagus banget tuh sablonannya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu tutorial aku yang sebelumnya gitu, cara sablon satuan menggunakan setrika, nah itu kan pakai DTF ini. Karena waktu itu aku bikinnya ke teman gitu kan, cuman jasa ngeprint doang. Dan sekarang alhamdulillah aku udah punya printernya, walaupun bekas gitu ya. Semoga aja kekumpul uangnya. Kalau misalnya ordernya udah rame, ya aku mau beli printer DTF yang baru gitu. Gitu aja sih. Yang penting sekarang ternyata gini cara menggunakan printer DTF gitu. Oke, so jadi buat teman-teman yang mau pesan juga hasil printernya atau
jasa cetak DTF-nya aja per ukuran A3 itu murah banget. Tinggal teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi. Untuk kualitas insya Allah bagus, dan mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang agak kurang seperti headnya belum aku cleaning, jadi warna putihnya belum keluar. Nanti kalau order pasti bagus sih. Itu cuman contoh aja, dan kebetulan udah tag video jadi aku males banget buat bikin lagi ya. Jadi ya udah seadanya dulu aja gitu, dan ternyata hasilnya ke warna putih bagus gitu ya, kayak gini tuh. Oke, gitu aja deh ya. Untuk ada yang pertanyaan, kalau ada pertanyaan lain silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya. Dan thank you banget sekali lagi yang udah nonton. Saya Chan Kota Kairo pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuh.